Hai semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Martawijaya dengan NRP 53030190022. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Produksi dengan materi Lean Six Sigma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Six Sigma. Apa itu Six Sigma? Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Quality Management atau TQM yang berfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Atau Six Sigma itu adalah metodologi yang menyediakan alat-alat untuk meningkatkan proses bisnis dengan tujuan menurunkan variasi proses dan meningkatkan kualitas produk. Six Sigma juga sering disebut strategi karena terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, disiplin ilmu, karena mengikuti mode formal yaitu DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, karena digunakan secara bersamaan dengan yang lainnya, seperti diagram Pareto atau Pareto Chart dan histogram. Kesuksesan peningkatan kualitas dan kinerja bisnis tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kemampuan ini adalah hal fundamental dalam filosofi Six Sigma. Di Six Sigma juga ada metodologi dan tools, yaitu ada DMAIC dan DMADV. Sini saya akan menjelaskan DMAIC. Yang pertama ada Define. Define sendiri mendefinisikan secara formal sasaran peningkatan proses yang konsisten pelanggan dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan dan strategi perusahaan. Ada Measure, mengukur kinerja proses pada saat sekarang atau baseline measurement agar dapat dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Ketiga ada Analyze, menganalisis hubungan sebab akibat berbagai faktor yang dipelajari untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang perlu dikendalikan. Ada Improve, melakukan penetapan rencana tindakan action plan untuk melaksanakan peningkatan kualitas Six Sigma. Ada Seek atau Control, melakukan pengendalian terhadap proses secara terus-menerus untuk meningkatkan kapabilitas proses menuju target Six Sigma. Kedua, saya akan menjelaskan tentang DMADV. Yang pertama ada Define, mendefinisikan tujuan proyek dan kebutuhan atau permintaan pelanggan. Kedua ada Measure, mengukur dan menentukan kebutuhan dan spesifikasi pelanggan. Mengadakan perbandingan dengan kompetitor dan proses yang serupa dalam industri yang sama. Ketiga ada Analyze, yang dimana analyze pilihan-pilihan yang ada dalam menjalankan proses untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keempat ada Design, yaitu menjabarkan rancangan proses dengan mendetail untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kelima ada Verify, yang dimana memverifikasi performa perancangan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Metode ini digunakan di MIC digunakan saat produk atau proses ada dan tidak memenuhi spesifikasi pelanggan atau tidak berjalan dengan baik. Sedangkan di MIDV, produk atau proses telah dioptimalkan baik menggunakan DMIC atau tidak dan masih belum memenuhi tingkat spesifikasi atau tingkat 6 Sigma. Kemudian saya akan menjelaskan Lean. Konsep dasar Lean. Lean merupakan suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah produk agar memberikan nilai kepada pelanggan. Sedangkan tujuan Lean ini adalah meningkatkan terus-menerus customer value melalui peningkatan secara terus-menerus rasio antara nilai tambah terhadap waste. Lean berfokus terhadap identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dalam desain, produksi atau operasi dan supply chain manajemen yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Kemudian ada 5 prinsip dasar Lean. Yang pertama ada mengidentifikasi nilai produk berdasarkan perspektif pelanggan. Kedua, mengidentifikasi value stream proses mapping untuk setiap produk. Ketiga, menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas sepanjang proses value stream. Keempat, mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk mengalir lancar dan efisien sepanjang proses value stream dengan menggunakan sistem tarik. Yang kelima, terus-menerus mencari berbagai teknik dan alat peningkatan atau improvement tools and teknik untuk mencapai keunggulan dan meningkatkan terus-menerus. Dan di sini saya akan menjelaskan
Perkembangan awal Six Sigma dimulai oleh Motorola di era tahun 1980-an oleh seorang engineer yang bernama Bill Smith atas dukungan penuh dari CEO Bob Galvin. Six Sigma sendiri diciptakan untuk menghilangkan kecacatan, mengurangi variasi dalam proses, mengurangi biaya, menghemat laba, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas menggunakan alat statistik. Kemudian, untuk pertama kalinya, konsep Lean ini diterapkan dalam Toyota Production System atau TPS pada tahun 1990. Lean ini bertujuan untuk menghilangkan pemborosan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan aliran, menentukan nilai tambah dan bukan nilai tambah. Yang terakhir, kegiatan menggunakan alat non-statistik. Kemudian, istilah Lean Six Sigma muncul pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2000-an, yaitu strategi atau metode yang ampuh untuk mengoptimalkan proses tanpa pemborosan dalam proses atau cacat produk dengan biaya rendah dan peningkatan laba, kepuasan pelanggan, dan moral karyawan. Kemudian konsep dasar Lean Six Sigma, suatu filosofi bisnis pendekatan sistemik dan sistematik dengan upaya terus-menerus atau continuous improvement effort untuk menghilangkan pemborosan atau waste dan untuk peningkatan nilai tambah value added produk, barang atau jasa hingga mencapai tingkat 6 sigma agar memberikan hasil kepada pelanggan atau customer value. Kemudian jika kita menggunakan pendekatan Lean, yang terjadi adalah menghilangkan pemborosan, memperlancar aliran material, produk dan informasi serta peningkatan terus-menerus. Jika kita menggunakan pendekatan Six Sigma, yaitu mereduksi variasi, pengendalian proses dan peningkatan secara terus-menerus. Ada 4 tingkatan Lean Six Sigma, yaitu ada Master, ada Black Belt, Green Belt, Yellow Belt. Dalam menjalankan metode ini, untuk mengeksekusi proyek perusahaan harus membentuk tim khusus yang terdiri atas belt dan anggota tim. Belt adalah istilah untuk individu yang memberi kemampuan dan pengetahuan dalam penerapan metode ini. Belt memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada Yellow Belt, memiliki pemahaman tentang Lean Six Sigma. Kedua ada Green Belt, fokus pada penggunaan tools serta penerapan prinsip DMAIC dan Lean. Ketiga ada Black Belt, yaitu pemimpin proyek penuh waktu. Keempat ada Master Black Belt, yaitu sabuk hitam dengan pengalaman minimal 2 tahun. Baik, presentasi kali ini sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.